bagaimana cara menjawab itu kan begitu. Nah, kenapa kemarin ketika Bapak Ibu uji kompre maupun pengembangan perangkat itu kan Bapak Ibu diminta dari awal itu kan mencari referensi. Ya, harapannya Bapak Ibu juga menyamakan persepsi paradigma atau cara berpikir Bapak Ibu ketika menghadapi permasalahan di indikator. Nah, di sini ada pertanyaan. Jika indikatornya menyelesaikan masalah yang terkait dengan relasi antar himpunan, soal yang cocok. Ya, ini yang ditanya adalah bentuk soalnya. Kira-kira bagaimana? Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu yang A ini bagaimana? Yang A apakah sudah masuk di indikator itu? Kalau menurut saya masuk, Pak. Masuk. Kenapa Ibu bisa masuk? Karena himpunan A irisan B-nya ada. Oke. Ada lagi? Kan berhubungan berarti kalau punya apa hubungannya irisan. Dibuka sampai nanti kita kemudian kalau yang B? Ayo bodoh himpunan isisan ini. Lebih cocok yang B, Pak. Lebih cocok yang B. Tidak lagi dikasih yang C. Karena masalah kontekstual. Ya, masalah kontekstual. Oke, kita florkan semuanya Bapak Ibu. Kenapa pendapatnya? Biar kita sama-sama. Nggak ada suaranya loh dari tadi. Biar kita sama-sama punya persepsinya di situ. Kemudian yang D. Kemudian yang E. Nah, sekarang saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu, ketika menemukan soal seperti ini, Bapak Ibu yang menjadi tujuan utama atau poin utama yang harus dilihat itu apa? Indikatornya. Ini Pak. Ya Pak, indikatornya jelas karena indikator pertanyaannya. Pertanyaannya di bagian mana? Masalah. Yang menyelesaikan masalah. Yang E Pak ya? Yang E. Oke. Menyelesaikan masalah ya Bapak Ibu. Itulah kenapa kemarin saya banyak bertanya bagaimana Bapak Ibu dari KD ke IPK. Kalau kelas saya berikan penjelasan bagaimana kemarin dari KD itu menjadi IPK. Itu saya berikan kolom. Ini kolom KKO, semoga ingat ya ada Bu Ani dan kawan-kawan. Kemudian kolom materi. Nah, di bagian ini kita punya KKO-nya adalah menyelesaikan. Ya, menyelesaikan. Kemudian materinya adalah relasi. Semua konsep ini adalah konsep himpunan. Tapi yang ditanyakan adalah relasi antar himpunan. Kira-kira mana yang kira-kira menurut dia itu menuju ke relasi antar himpunan? Itu yang D itu Pak. Yang D. Kenapa Pak yang D Pak? Itu ada hubungan itu kan? Ada hubungan. Kenapa enggak yang lain Pak? Yang lain enggak ada hubungan Pak ya? Ini lebih lengkap kalau saya. Saya E Pak. Kita lihat. Saya sambung yang D tadi. Kita lihat sama-sama. Bapak Ibu ketika ada A irisan B, ini materi apa? Materi? Himpunan. Himpunan Pak. Himpunan. Secara spesifik. Semuanya ini himpunan Bapak Ibu. Operasi. Operasi. Ini Sama. bukan. Lihat ini. Saya tidak menyelesaikan masalah yang komplemen dengan himpunan. Bukan, itu bukan materi Bu. Materinya apa ini? Diagram Venn. Aplikasi himpunan. Kardinalitas. Apa itu kardinalitas? Ini loh. Kita pencilan apa ya? Banyaknya. Kardinalitas itu banyaknya. Oh, iya kan? Nah, tahu kan kenapa pelit? Iya, pelit. Dosennya pelit. Ini apa? Operasi lagi. Operasi. Yang ini juga apa? Tentukan banyaknya. Ini adalah kardinalitas. Kardinalitas. Ini yang merupakan
relasi. Ya hilang dah. Loh, Pak. Hilang, Pak. Pembela sama ngasih beli Bapak Ibu semuanya. Ya, pedagogi itulah pedagogi. Oh, udah. Saya komik Ada kecil rekamannya yang loh, lengkap Pak. jelas ngoten. Dalam Ibu, Ini direkam Berarti kan nggih? insya Allah direkam Ibu. Pakai di-share. Mohon izin keluar lagi, Bapak. Nggak Ya. boleh, nggak boleh. Bu, ada acara di sekolah, Bu. Saya dari tadi saya tinggali terus di sini. Mohon maaf nggih. Waalaikumsalam. Maafkan. Salah. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang ini. Bukannya yang D. Cantik. Relasi hubungan. Oh iya. Jadi itulah Bapak Ibu teknik ketika kita dari KD kemudian menjadi IPK. IPK itu selalu terdiri dari KKO dan materi. Masalah itu bukan materi Bapak Ibu. Materi itu adalah konsep yang ada di dalam konsep tersebut, sub-sub ada. Jadi kita lihat ini semuanya adalah soal himpunan. Dalam himpunan ada hierarkinya, ada peta konsepnya. Nah, ketika peta konsep itulah yang menjadi titik berat kita. Jadi ada A irisan B, A gabungan, berarti dia operasi. Kemudian ada kardinalitas. Kardinalitas itu adalah berapa banyaknya, berapa banyak, tentukan banyak, itu adalah kardinalitas. Nah, ketika ada relasi, maka kita hubungan. Karena dari menggambar, mereka akan tahu mana yang menjadi senang dan tidak senang dan seterusnya itu. Itu cara ketika kita dihubungkan dengan indikator, Bapak Ibu. Tapi yang dicermati kata-katanya ya, Pak ya. Ya, indikator itu selalu terdiri dari ini, KKO dan materi. Kemudian pertanyaannya ternyata bentuk soal. Dilihat pilihannya mengacu pada semuanya adalah konsep yang sama. Pengecohnya sangat canggih di sini, karena semuanya masuk himpunan. Nah, tinggal kita yang diminta di himpunan di apa? Oh, relasi. Maka dicari, adakah yang menggunakan relasi atau hubungan. Itu poinnya. Jangan menjelaskan pedagogi itu panjang. Keren Pak Huda, serasa dikuliahi Pak Sarwo ini. Ya bukan Bu, saya yang dikuliahi Pak Sarwo ini. Ini Pak Sarwo Junior. Oke, jadi kalau besok ditanya KD dari mana ke IPK ke tujuan bagaimana, itu semuanya ada urutannya dan semuanya punya kaidah. Ini kegiatan-kegiatan pembelajaran berikut ini yang dapat memotivasi siswa untuk berprestasi sesuai dengan materi yang dipelajari. Ini pertanyaanku bingung sebenarnya Ibu. Reward benar, cara belajar berarti benar, memberikan dukungan benar. Menurut kita, kira-kira bagaimana Bapak Ibu menjawabnya? Alasannya saya minta sih sebenarnya, karena kita saling bertukar pikiran di sini. BD. B, C. Kalau yang milih B apa Bapak? Bapak Ibu yang milih B tadi gimana? C Pak, bukan B. Ada atau yang B tadi? C Pak. Ada yang B? Kenapa D? Saya D. Kenapa D? Tahu manfaat. Dudu. Manfaat Pak. Kenapa? Kenapa manfaat Pak? Itu Pak. Itu menurut Materinya Mana? yang jadi titik fokus kita di materi. Kan soalnya kan berprestasi sesuai dengan materi, bukan sesuai dengan yang lain. Materi apa Pak? Materi yang dipelajari itu Pak. Jadi manfaatnya Ada itu penjelasan apa? di situ. Oke. Itu di kita soal tuh Pak. Yang baru. yang Materi belum yang dipelajari itu maksudnya bukan materi baru itu. D. Sanggup Pak siswanya kan? Padahal di D itu materi yang baru dipelajari, Baru. tapi soalnya materi yang dipelajari. Iya. Oh iya. Ayo. Ngecoh itu. Iya berarti. Kira-kira apa alasannya? Pak? C ya.
Iya, kan gini Pak, misalkan Pak ya gambaran Pak ya, maaf ya. Oke. Misalkan hari ini kita mempelajari materi yang kita pelajari itu, terus anak-anak itu malas. Nah, ada saat refleksi, guru memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari tadi, akhirnya di pertemuan kedua menjadi memotivasi anak-anak untuk menjadi lebih semangat, mungkin sih. Oke. Ada nggak Pak peserta didiknya yang kalau dikasih hadiah semakin berprestasi? Ya, Pak. Ada kan ya? Ada. Pak. Banyak. Ada juga kan yang dikasih hukuman yang di pondok itu kalau nggak hafal ini maka akan dapat ini, malah semakin berprestasi ya. Ada juga ya. Ada. Iya. Nah, kira-kira yang mana itu alasan yang tepat? Yang D, Pak. Bapak Ibu sudah benar memang di bagian ini adalah yang D. Tetapi apa sih alasannya? Alasannya ada di sini Bapak Ibu. Kalau memotivasi untuk belajar mungkin bisa A, bisa C, Pak. Kalau untuk materi tertentu tadi, Pak. Ya, itulah kenapa kemarin dalam proses kegiatan Bapak Ibu saat mengidentifikasi masalah sebenarnya ada perintah di LMS-nya kan Bapak Ibu ya. Carilah referensi-referensi untuk memperkuat identifikasi masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan buka faktor-faktor motivasi belajar. Nah, ini adalah faktor intrinsiknya. Karena dia akan tumbuh dari dalam siswa sendiri ketika dia tahu manfaat materi. Nah, itu alasannya. Kalau ini Eksternal. ya eksternal, tetapi pada posisinya adalah semuanya juga bisa kan Bapak Ibu. Tapi ini eksternal. Yang ini eksternal ini eksternal. Ini intrinsik. Kira-kira eksternal ini bisa bertahan lama nggak Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Itulah alasan kenapa eksternal tidak masuk dalam ini. Tapi kalau dia itu kebermanfaatannya tahu baru bermakna kan gitu. Karena ini adalah mereka dipelajari yang bermakna gitu. Pembelajaran bermakna sehingga dia akan tumbuh terus di dalam dirinya. Itulah kenapa alasannya. Sebenarnya seperti kita sekarang ini Pak Uda, kita tahu manfaatnya hari ini makanya semangat ini memotivasi gitu. Ya, menjawabnya di situ yang menjadi perdebatan karena sama-sama benar semua nih Bapak ya. Tapi kita lihat kalau eksternal kira-kira semakin bertahan enggak? Bisa saja saat ini berprestasi, tetapi besok lagi tidak akan berprestasi. Makanya pilihannya lebih ke condong gede. Tapi kita tidak tahu Bapak Ibu di UP-nya itu jawabannya apa saya nggak tahu. Saya hanya mengajak Bapak Ibu ketika kita berpendapat ada referensi. Nanti Bapak Ibu bisa cek biasanya itu yang muncul ada motivasi, ada minat. Itu yang menjadi poin Bapak Ibu. Karena ini pasti cara kita, ini sudah kita metode-metode kita dalam mengajarkan itu sudah dipakai semua. Ini yang sulit, tidak semua materi kita bisa munculkan itu. Monggo ini. Saat berdiskusi tentang banyaknya rusuk kubus, kerucut dan tabung, siswa banyak yang berbeda pendapat tentang banyaknya rusuk dan tabung. Setelah dianalisis, dikarenakan berbeda dalam memahami konsep. Jadi ada memahami konsep rusuk pada bangun tersebut. Tindakan yang sesuai untuk menangani perbedaan siswa dalam memahami konsep tersebut. Nah, yang pertama itu siswa diminta mengamati benda real yang berbentuk kubus, tabung dan kerucut untuk menghitung banyaknya rusuk. Kira-kira masalahnya tadi apa Bapak Ibu? Di soal ini masalahnya adalah setelah dianalisis kesalahannya berbeda dalam memahami konsep rusuk. Berarti kira-kira sebelum paham konsep mereka bisa ngitung rusuk nggak Bu? Bisa, Pak. Belum bisa ya? Belum paham konsep rusuk tapi disuruh hitung banyak rusuk, berarti kan tidak mungkin kan? Menurut Bapak Ibu yang lain dulu, yang benar kira-kira di mana? C kayaknya. Itu yang C Pak. Saya juga C. Alasannya Bapak Ibu? Karena
kalau Oke, ada alat itu kan peraga itu kan dia bisa menghitung rusuknya, Pak. Dia bisa Menentukan rusuknya kalau ada alat peraga. menentukan rusuk. Oke. Jadi yang di poinnya adalah konsep, karena konsep maka kita lihat ini belum dapat konsep. Oh, sorry. Ini belum dapat konsep disuruh hitung. Kemudian yang di sini menentukan banyaknya juga belum paham konsep disuruh hitung. Yang ini membandingkan banyaknya juga ngitung juga ini Bapak Ibu ya. Ini juga ngitung. Menjelaskan banyaknya rusuk. Menjelaskan banyaknya bukan menjelaskan rusuk. Berarti ini juga ngitung. Yang di sini kita memikirkan apa yang dinamakan rusuk. Berarti ini adalah Konsepnya. Jadi sebenarnya ada poin yang akan Jadi Bapak Ibu lebih cari poin di soal itu apa, kemudian poin di jawaban apa. Karena pengecoh atau distraktor itu lebih dia akan memiliki bentuk yang sama dengan aslinya, tetapi ada yang membuat beda. Ini kita lihat ada banyaknya. Dalam Distraktor itu apa, Pak? distraktor itu pengecoh. Dalam membuat soal tes itu ada yang namanya distraktor. Jadi misalkan kalau dalam angka ya Bapak Ibu, jawaban yang benar itu misalkan setengah akar 2 ditambah setengah akar 3. Ini jawaban yang benar. Tapi karena pertanyaannya distraktor, maka yang harus dicari bukan yang benar. Misalkan ada yang ditulis akar 2 tambah akar 3. Inilah pengecoh yang paling dekat dengan bentuk misalkan seperti itu. Kayak ada adzan keras ini. Diuput apa dikenek tak serit-serit karena pasar. Saya Pak, Saya E. Gimana Bapak Ibu? Lo Pulau D. Pulau D. Iya nak, Pulau D. Kenapa D?
Karena saat saya memahami perang bangun datar ini, yang pertama terlintas dalam pemikiran saya, harus saya gambarkan dulu. Nggih. Saya memahaminya jika ada gambar, visualisasi begitu. Nggih. Kenapa E? Karena kalau sudah paham ciri-ciri jajar genjang dan trapesium, tentunya mereka akan bisa bisa mengelompokkan mana yang jajar genjang, mana yang trapesium, atau trapesium termasuk jajar genjang atau jajar genjang termasuk trapesium, seperti itu. Nah, kalau menuliskan ciri-ciri sudah pasti nanti anak-anak akan mencari gambarnya gitu. Oke. Ada lagi? Yang A tidak masuk nggih ya? Kenapa? Padahal ada kata himpunan di atas ini. Iya, Ini Pak. Ya. juga ada kata himpunan. Malah ini jelas. Pertanyaannya juga ada kata tanya jawab itu. Pak kayaknya Pak. Nggih. Dalam sesi Dari tanya KKU-nya jawab. itu Pak. Nggih, siap. Nggih. Identifikasi. Bapak Ibu kita lihat, ketika tanya jawab di kelas, beberapa siswa di kelas Bu Kevi mengidentifikasi bahwa jajar genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Kita kembalikan ke Bu Kevi misalkan. Bu Kevi sebagai guru, kira-kira benar tidak bahwa jajar genjang ini merupakan anggota dari himpunan trapesium, Bapak Ibu? Salah. Salah atau benar? Salah. Benar. Salah. Berarti permasalahan peserta didiknya ini apa? Tidak paham ciri-ciri Bisa mengidentifikasi. trapesium Belum atau tahu jajaran ciri-cirinya. genjang. Tidak paham trapesium atau jajar genjang. Ciri-ciri Berarti dia tidak paham apa? Tidak paham identifikasi ini, tidak paham sifat-sifat atau ciri-ciri bangunnya. konsep. Ya, konsepnya. Konsep jajaran genjang. Dan jajar genjang. Oh. Berarti di sini kita sudah pasti tidak masuk karena kita berbicara bukan himpunan tetapi justru bidang datarnya tadi jajar genjang sama trapesium. Kemudian memberi tugas. Tadi ini menimpali ini ya, karena ciri ini pasti gambar ya. Kira-kira sebelum gambar mereka itu tahu apa? Belum gambar Definisi. pengertian. Definisi. Pengertian, Mbak. Oh iya, definisi ya. Ini Bapak Ibu. Gemes ya, Bu, gemes ya. Nah, dari sini Bapak Ibu punya dapat karakteristik dari soal pedagogi untuk urusan pengecoh. Mohon maaf Pak, udah. Ini kalau menurut saya kok yang tadi karena ada dasar. Yang pertama itu Bu Kevi kan mengidentifikasi. Itu kalau dalam KKO itu kan yang mengingat ya. Dan menuliskan ciri-ciri itu adalah bagian dari itu. Sedangkan yang bertanya itu kan sudah ke KKO yang tingkat kedua, taksonomi yang kedua, karena C2. Karena tentang memahami. Ketika Bapak mau mengidentifikasi KKU sebelumnya apa Bapak? Jadi lebih ke ini, pengamatan dari ciri-cirinya menuliskan dari situ Pak. Memahami. Mungkin kalau salah ya itu aja. Bukan salah Bapak, tidak ada yang salah, tetapi kita akan melihat dari referensi Bapak ya. Tadi makanya saya ajak Bapak Ibu dalam soal ini permasalahannya di apa? Saya lebih terfokusnya di identifikasinya guru. Iya. Permasalahannya apa Bapak? Identifikasinya salah atau benar? Identifikasi jajar genjang dan merupakan anggota dari Salah atau benar? Pemahaman konsepnya kurang. Oke, itu Pak maksudnya. Salah konsep. Tapi trapesium sama kaki itu juga bisa menjadi sebuah jajar genjang dan sebuah segitiga siku-siku Pak. Nah, Gimana? nggih Bapak, terima kasih Bapak sudah memberikan contoh. Bapak, di sini ada kata trapesium sama kaki? Tidak ada, tapi umum mungkin Pak. Karena nggak ada keterangan malah kita mikirnya umum. Bapak, ini gambar apa Bapak?
Segitiga. Segitiga. Ketika ini kelihatan menceng tapi di sini ada gini, jadi apa Bapak? Segitiga, siku-siku. Oke. Jadi matematika itu harus Ada definisi. jelas. Karena di situ karakteristik dari matematika. Makanya Bapak Ibu, kita harus buang cara berpikir kita secara umum seperti biasanya. Bapak Ibu, kita sama-sama membuka referensi bahwa ini himpunan trapesium, sudah begitu saja. Tidak ada penjelasan dia trapesium apa. Kalau Bapak Ibu memberikan tambahan soal sendiri, maka temannya juga punya pendapat. Kan tidak ada trapesium sama kaki, jadi kan boleh saya sembarang karena ada yang tidak juga merupakan itu. Tapi ada trapesium yang bukan sama kaki, itu juga bisa menjadi jajar genjang dan sebuah segitiga, Pak. Bapak ini jajar genjang apakah anggota dari himpunan trapesium? Tapi ini fokusnya trapesium loh, fokusnya di Anggota dari himpunan Bapak. ya, fokusnya bukan di trapesiumnya, Pak. Bukan jenis, bukan ciri, bukan atau apa Bapak ya. Tetapi apakah kalimat ini loh Pak, bahwa jajar genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Ya. Kira-kira benar tidak menurut Bapak? Tidak. Ini menurut Pak Hadi benar apa enggak? Enggak Pak, jajar genjang itu. Ya, umum Pak, kita mungkin perbedaan pendapat. Bukan Bapak, bukan umumnya Bapak. Kalau Bapak umum, ini bahaya Bapak. Maksudnya perbedaan pendapat itu kan sudah umum, Bapak. Duh, indah Bapak. Sebentar Pak. Gini Bapak Pandi, kita clearkan Bapak ya. Pak Di Pandi, kasus ini Pak, di kasus di kasus ini Ya. Bapak. Kasus Oke, ini. saya tadi kan bertanya ke Bapak Ibu, kalimat ini ketika kegiatan tanya jawab. Nah, berarti kan kita tanya jawab. Kemudian beberapa siswa, berarti ada ya. Ya. Sebutlah satu. Salah. Ada satu siswa Bu Kevi, dia mengatakan identifikasi ya, dari identifikasi bahwa jajar genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Menurut Bapak benar nggak yang dikatakan satu siswa ini? Jajar genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Kalau ada siswa yang mengatakan itu, menurut Bapak benar atau salah? Merupakan anggota dari himpunan trapesium. Merupakan anggota. Bukan kan ya? Trapesium. Pak, kena himpunan itu bagian kan Pak ya? Anggota dari himpunan maksudnya bagian. Iya enggak sih? Bagiannya kan ya. Bagiannya kan. Jadi bisa jadi trapesium kan lebih besar daripada jajar genjang. Meskipun sama-sama segi 4, Pak. Genjang itu enggak masuk. Trapesium kan hanya satu sisi yang sejajar, satu pasang sisi yang sejajar. Kalau jajar genjang 2. Alhamdulillah. Ya enggak mungkin. Coba trapesium kan Ada 3. jajaran Genjang jadi trapesium. Pedagogi. Ada nggak jajar genjang jadi trapesium? Bisa. Enggak mungkin. Ada. Ya itu sih bayar. Kalau Tiga dari persegi itu bisa anggota pada Malam. persegi panjang Itu jadi aku yang bayar. Jangan dibalik kalimatnya, guys. Jajaran genjang apakah anggota dari trapesium? persegi panjang jadi jajar genjang boleh ya Pak Uda? persegi panjang. Persegi panjang jadi jajar genjang. Satu pertemuan itu Sebentar, jangan diperlebar. Saya hanya tanya kalimat Bu Kevi ini. Apakah jajar genjang merupakan anggota trapesium? Bukan. Bukan. Deal, guys. Ipun. Oke, deal. Kemudian aku ambil grupku sendiri ambil angka. Bapak Ibu, ketika ada pertanyaan dalam pedagogi, Bapak Ibu akan menemukan ciri-ciri tertentu, yaitu distraktor. Iya. Distraktornya itu adalah ketika Bapak Ibu menggambar dengan menuliskan ciri-ciri, apakah ini sebenarnya satu paket? Iya. Satu paket itu. Iya. Kemudian apakah Satu yang paket atas itu. juga satu paket? Betul. Kemudian kita lihat soal sebelumnya. Ada yang satu paket? A, B, D, E. Itu satu paket. Apa? Banyaknya. Banyaknya. Oh, bisa dihafali ya. Itu Dewi. Lihat juga di bagian ini. Ya Warda. Lihat juga Iya, yang ini betul. Bapak Ibu. Ini satu paket kan ya? Baru ke Ya. Ini juga satu paket. Ini sendiri. Golek sing beda berarti. Ketian Bu Teresa itu. Iyalah, padha gak pernah. Oke. Nah, oleh karena itulah makanya sebenarnya di sini ya kita tentu punya pemahaman sendiri-sendiri Bapak Ibu. Oke. Tapi Bapak Ibu yakin kalau memang
banyak teman yang mengatakan bahwa Jajar Genjang, teman guru misalkan MBMG, kemudian Jajar Genjang itu bukan anggota himpunan trapesium. Itu kalimat matematika itu adalah kalimat jelas, tidak boleh dibelesetkan, tidak boleh diumumkan. Karena apa? Ya, cuma kalimatnya trapesium, tidak ada trapesium apa atau Jajar Genjang apa, Jajar Genjang sudutnya begini, nggak ada di kalimat itu, maka kita nggak usah berpikir jauh. Karena justru kalau Bapak Ibu mengumumkan masalah yang diberikan soal itu, maka pasti bingung jawabannya. Itu cirinya. Makanya tadi saya ajak di sini. Kira-kira kalau ada pendapat ini, kemudian di blok-blok. Nah itu. Kembali seperti yang saya katakan di awal tadi, saya juga tidak tahu kunci jawaban pada komputer UP itu. Iya. Karena saya bukan pembuatnya. Tapi kita punya teori bahwa saya tidak menggunakan persepsi saya begitu. Tapi kita sama-sama ini, oh ternyata menurut Bapak Ibu ini salah. Maka dia butuh pemahaman konsep. Nah, pemahaman konsep itu diawali selalu dengan apa di buku Bapak Ibu? Selalu dengan definisi kan begitu. Nah itu yang mengatakan pengertiannya. Ini kenapa salah? Tidak salah. Tapi ini ada paket. Ini ada paket. Kira-kira mana kan? Dua itu menjadi pengecer. Maksudnya ada yang lebih tepat ya. Menurut kita, menurut saya. Nanti Bapak Ibu boleh berpendapat, boleh nggak apa-apa. Karena saya juga nggak tahu kunci jawabannya. Pikir di luar box Pak. Ya. Iya benar. Karena kalau kemarin saya terapkan sesuai dengan pemahaman saya pribadi, memang banyak yang salah. Jadi harus mulai berpikir sesuai, maksudnya di luar kotak saya sendiri. Hierarki dalam penyusunan peta konsep, Bapak Ibu bisa lihat di modul apa yang belajar mandiri itu, maupun di buku-buku BSE maupun buku Erlangga dan yang lainnya. Itu selalu diawali hierarkinya ada, peta konsepnya. Nah, peta konsep itu biasanya berbeda-beda di bagian akhir atau pertengahan. Tetapi di dalam awal itu selalu di posisi yang sama. Dan ini tidak ada Saya kira penting ya ampun. Enggak apa-apa Ibu. Kira rumusnya tak sih penting. Ini juga sama sebenarnya. Pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain. Soal kita Pak, di soal kita yang dibahas tadi. Menurut Bapak Ibu mana? Kalau saya B. B. Saya butuh alasannya memang. Kenapa B? Karena sebelum kita menanggapi pendapat tadi benar atau salah, yang pertama harus memperhatikan dulu. Memperhatikan. Siapa yang memperhatikan Ibu? Karena ini ada kata-kata yang memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi siswa yang lain. Oke. Nah, sudah itu Bu, ada kekhususan lagi alasannya? Nggak ada. Yang lain Bapak Ibu? Belum nemu. Yang lain? Yang lain pusing. Oke. Yang C Bapak. Ya, Pak. Yang C, memperhatikan pendapat yang direkam. Siapa kira-kira yang memperhatikan Ibu? Gurunya. Gurunya. Tindakan guru yang paling tepat. Oke. Ini berarti guru ya? Nggih. Ini kira-kira siswa atau guru? Siswa. 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 iya. Yang ini? Siswa. Siswa. Yang ini? Siswa. Guru Pak. Guru. Berikan arahan jika Guru. Arahan kan? Guru. Guru. Bapak Ibu, kenapa tahu manfaat kenapa ada peraturan disuruh student centered learning? Agar siswanya yang lebih aktif, Pak. Oke, berarti kalau gitu yang ada jawaban guru? Salah. Salah. Benar. Maka tindakan guru kok. Maka kan tindakan guru. Benar Ibu, tapi siapa yang harus disuruh? Siswa. Siswa. Karena apa? Karena kita pendekatannya adalah scientific dan student centered learning. Itu maksudnya di bagian itu. Berarti ada tinggal A dan B. Ini pendapat ya Bapak ya. Monggo nanti. Ya, Pak. Ada A dan B. Kira-kira yang mana? Antara apa? Ada A dan B yang siswa berarti kan ya? B saya Pak. B. Yang B, Bapak. B. Oke. Nah, di poin ini kita
itu tadi, kalau ada Bapak Ibu ketemu, silakan dicari soal-soal yang setipe ini, dan Bapak Ibu pasti akan digiring ke arah bahwa yang benar adalah siswa, karena aturan dari pemerintah kurikulum 13 itu. Ada student centered learning-nya, ada 4C dan seterusnya, itu maksudnya dia nyambung ke sini. Jadi ini pada saat memberikan kesempatan, pasti untuk menanggapi siswa yang lain, pasti Bapak Ibu harus meminta mereka memperhatikan. Kalau ini ada yang menanggapi yang lain nggak memperhatikan, buat apa kan begitu? Kemudian memberikan siswa berpendapat sesuai keinginan, royoan kan Bapak Ibu ya. Oke. Itu logika saya yang bangun, Ya. monggo nanti. Saya kemarin Pak Sarwono, Pak, kata-kata ayo mengamati. Ayo Iya. mengamati itu aja masih guru, Pak, katanya yang dominan. Dominan ya. Oke. Amatilah, terus saya ganti ayo mengamati. Student center ya. Student center, karena emang di bagian ini diterangkan student centered learning-nya. Jadi Betul. tindakan guru, berarti tindakan guru ini bukan gurunya, tetapi siswanya harus mengenanya. Itu poin di sini. Bukan ya. Secara persepsi kita secara umum semuanya benar. Kalau saya itu, tapi kita kalau kembali ke kurikulumnya itu kembali ke siswa. Nah, nanti monggo didiskusikan di grup Bapak Ibu. Kenapa ndak Pak? Itu tadi Pak, karena kurikulum 13 itu tekanannya ke siswa atau guru Bapak? Ke siswa. Siswa. Proses pembelajaran Pak, ke siswanya. Berarti harus Lebih-lebih ya. semua ke kurikulum 13 nggak Pak? Karena yang dianut kan kurikulum 13 Bu. Soalnya sudah kebiasaan ini ceramah. Enggak, makanya pada di kurikulum 13 itu model pembelajarannya yang boleh apa Bapak Ibu? PBL. BL, Bapak. PBL, JBL. inquiry, PJBL, Ya. discover learning, guided. Ini saja sesuai dengan pendekatan saintifik. Bapak Ibu buka peraturannya di K13 kan begitu nih? Ya. Ya. Pak, tapi tugas guru sebagai fasilitator. Tadi saya sempat sependapat dengan B, terus ada teman yang ini Sorry, mau menarik. merasa aku Menarik Pak Rapat kalau ya, kita maksudnya. sharing. Kalau guru Iya. sebagai fasilitator mungkin kalau guru kan Lebih harus kayak juga gimana? memperhatikan pendapat siswa mungkin ya tidak cuma mungkin ya. Tapi juga memberikan arahan karena tugasnya sebagai fasilitator. Ya. Ya, jalani. Pendapat karena mungkin bebas bebas belajar itu merdeka belajar. Boleh Bapak, oke. Lebih lagi. Tapi secara itu kan makanya di awal ini benar semua sebenarnya. Tetapi kalau kita kembali ke K13, Bapak Ibu ketika pendampingan pengembangan perangkat, Oh, dikirim Bapak Ibu bulas, diminta Misalnya poinnya itu gimana? ke siswa atau ke Oh, terus di guru grup. siswa Pak. siswanya. Iya, ke siswa Pak. Oke, itu Bapak. Nanti sama monggo didiskusikan dengan teman-teman. Semalam Nah, sudah karena- di sini Pak Fandi tapi nggak hadir. Sorry, ini aku di bawah ya. Ya, jadi di poin itu makanya kenapa kok nggak guru Pak? Padahal guru fasilitator ya jelas kalau nggak ada gurunya kan nggak jadi pembelajaran. Tetapi karena pendekatannya itu adalah saintifik dan SCL, kan nggak mungkin gurunya yang saintifik, wong gurunya wis pinter. Iya Pak, Sudah saya sependapat B kok Pak. Tadi saya setuju Iya. B, cuman Iya, benar, sharing Pak. aja bagaimana kalau itu tadi dikaitkan dengan tugas guru juga. Gitu. Oke, benar Pak. Saya menjawab maksud Bapak tadi. Jadi kenapa kok tidak guru? Karena ini tadi. Jadi ada pendekatan saintifik sama SCL, sehingga kita lebih mengarah ke sini. Semua sebenarnya benar, karena distruktur dalam soal pedagogik itu rata-rata benar. Apalagi kalau Bapak Ibu masuk ke sintak dalam model pembelajaran, mirip-mirip sekali. Tetapi ada perbedaan masing-masing di sini. Itu yang menjadi poin. Nanti kelihatan ke Bapak Ibu. Kalau ada kesempatan kita akan melihat soal-soal yang berhubungan dengan model pembelajaran. Baru akan kita lihat sama-sama. Jadi ini hanya pendapat saya Bapak Ibu. Nanti silakan setuju tidak dicoba. Karena saya kan nggak ikut lulus gaknya ya. Tapi saya menggunakan K13 acuan saya. Saya punya dasar ngomongnya itu. Dasarnya K13, kemudian dasarnya saintifik, dasarnya SCL. Nah, Bapak Ibu nanti benar-benar juga sama. Tapi ini sudahnya pagi kan ya Bu? Kak nyimak, Kak Krungu mau Pak Afan ngomong apa? Pak, tanya. Kaget aku lho. Ye. Kok melak Bu Naf? Berarti Di kok melak? Musalah punceng musalah. Insyaallah ya. Salah. ini Pak, semalam itu apa?
kan dalam pembelajaran antara memberikan definisi dengan memberikan permasalahan. Penjahat. Berarti saat kita mengerjakan pedagogik dalam mindset kita itu model pembelajarannya yang sesuai dengan pendekatan saintifik ya Pak ya. Artinya Iya, karena K13 itu. diharamkan, nggih. Nggih. Ya. Iya Pak. Ya, ulang lagi Bu, terakhir Bu. Tadi keputus Bu Salwa. Berarti mindset kita saat mengerjakan pedagogik ini harus mengingat bahwa kode pembelajarannya yang diizinkan di K13. Iya. Rata-rata di situ Bu, yang ketemu. Di awal apa di akhir Pak? Pemberian Ya, definisi itu. Di belakang berarti, kasih masalah dulu. Oh, ini nyambung dengan pengertian tadi Bu ya? Iya. Oke. Yang tadi itu adalah lingkupnya hierarki Bu. Yang ini lingkupnya sintak. Oh ya beda Pak ya. Oke. Nanti aja kita ketemu soalnya Pak. Oke, monggo Ibu. Semalam ini dalam pembelajaran itu definisi dulu atau masalah dulu ya yang diberikan, Pak. Oke Bu. Berarti itu nanti PR saya cari yang model soal itu. Barangkali dikirim juga tidak masalah Bu, biar saya juga memahami. Yang kita hasil diskusi kita nanti saya kirimkan biar dikoreksi. Oh enggak, bukan koreksi. Bu Fatih mau loh. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu Fatih mau. Ini yang selanjutnya Bapak Ibu. Nggih. Kurang 5 menit loh Pak jam 12-nya. Oke Bu. Kalau enggak gitu enggak dapat uang saya Bu. Apa? Cari objekan yang lain nih soalnya Bu. Lembur. Nah, itu diketahui tujuan pembelajaran. Nah, menemukan volume kerucut. Media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut. Ini yang semalam juga Bu Sinta. Nah, semalam ini asik. Nah, perdebatannya apa Bapak Ibu? Ini Pak. Kemarin sepakat yang D. Yang D. Yang ini ya. Tabung pasir. Ya. Kerucut, tabung, dan pasir. Alasannya? Karena tabung itu sama dengan 3 kerucut. Oke. Terus kenapa enggak bola? Karena bola tidak bisa dijadikan kerucut. Oke. Kenapa enggak balok Ibu? Karena bangun datar sih, bangun rosi datar. Karena sisi datar. pembelajarannya kerucut, Pak. Kerucut. Kan ada kerucutnya Ibu. Kan kerucut balok. Ya, ketiganya ada kerucutnya ya. Kenapa enggak milih A dan B? Apa? Saya. Kalau saya A. Saya juga A ya Pak. Yang Saya A Pak juga Pak. Kenapa enggak B? Kan itu lebih tugas ke Pak. kelompok Pak. Penugasan kelompok berarti kan kelompok. berbasis masalah. Betul. Kalau di kemarin kan ada hubungannya antara kerucut sama tabung. Itu distraktornya Bu. Oh. Ya enggak, maksudnya tak sampai ini apa boleh D gitu loh. Tadi yang A karena berbasis masalah Pak ya? Iya. Ya alasannya. Yang C dan D ini bukan berbasis masalah. Yang D karena Kan kerucut tugas itu ya Pak, penugasan melalui Penugasan kelompok nih. Oke. Alat peraga nggak bisa dibuat kelompok Bapak. Itu. Bisa, tapi kan harus ada kartu masalahnya, ada giringan atau LKPD penggunaan alat peraga itu. Oke. Volume kerucut tadi. Ini Pak. Saya Kan dapat. BBL tuh Pak. BBL. Kalau CDE itu kan belum tentu BBL juga. Di mana PBL-nya Bapak? Saat ini kan seperti K13 tadi tuh Pak. K13 tadi juga mengajarkan pembelajaran inovasi. Salah satunya BBL. Mungkin sih. Itu A sama B. Apalagi ini penugasan kelompok Pak. Dengan kelompoknya kan. Jadi pasti mengungkap masalah. Bapak Ibu sudah paham ini? Media. Ini pertanyaan di saya waktu Semua kok Pak. Semua kok Pak. Semua saya tanya Pak. Semua saya tanya Pak. Media itu kartu
PowerPoint itu masuk media. Alat peraga juga boleh jadi media, Pak. Kan saya nyarinya media pembelajaran, kok jawabnya media toh. Loh, tapi boleh alat peraga itu jadi media pembelajaran. Oke, inilah pentingnya kita ada definisi media, ada media pembelajaran. Saya contohkan yang lain sebelum ke konsep ini, Bapak Ibu ya. Saya mau ngajar bangun ruang. Sering kan kita Bapak Ibu yang menulis dalam media pembelajaran kita adalah laptop atau alat dan bahan. Betul. Ya, ini alat peraga, cek foto, cek pas. Ini laptop ya. Laptop ditulis ini. Apakah laptop ini bisa menjadi media pembelajaran saya? Bisa. Ketika saya ingin Bisa bangun kalau ruang. Belum tentu. bisa kalau ada PowerPoint-nya mungkin tentang bangun ruang. Sebelum ke PowerPoint Pak, bisakah laptop itu menjadi pada saat saya mengajar bangun ruang itu menjadi media pembelajaran? Bisa. Bisa tapi nggak pas Pak. Eman-eman Pak. Mending Berarti box kalau nggak pas itu nggak bisa Pak. Bisa. nggak aja Pak. Kalau Oke, sekarang saya jelaskan kenapa Bapak Ibu juga bingung di media pembelajaran. Bapak Ibu, ketika saya mengajarkan bangun ruang, maka laptop itu bukan media pembelajaran. Walaupun ada PowerPoint, ada apapun, bukan. Karena apa? Karena konsepnya adalah bangun ruang. Ketika saya mengajarkan bagian-bagian atau bagian dari komputer atau laptop, maka laptop ini akan menjadi media saya. Karena akan saya serahkan ke peserta didik, dan mereka akan belajar mengotak-atik, analisis, dan seterusnya, gak karuan. Pokoknya laptop itu. Dapat ya di sini. Nah, sehingga laptop itu kadang akan menjadi media atau alat, kadang juga menjadi alat peraga atau media pembelajaran. Tergantung dari konsep. Makanya saya tadi bilang konsepnya apa dulu. Kalau bangun ruang tidak jadi, jangan disebut. Yang penting ada LPTP, enggak, belum. Tapi tulisannya kan laptop, bukan laptop ada PPT-nya, bukan begitu, tapi laptop. Akan saya kirim ke PPT kok, jangan khawatir Bapak Ibu. Nah, kemudian apakah PPT itu jadi media ketika saya bangun ruang? PPT bangun ruang ben jelas. Apakah dia bisa menjadi media pembelajaran atau dia cuma sebagai media tayang? Media tayang. Iya, media tayang aja. Kalau saya itu mengisi rumus-rumusnya saja, maka dia akan rumus dan soal ya Pak Bu ya. Soal, contoh soal, pokoknya LKPD maupun bahan ajar Bapak Ibu, maka dia akan menjadi media saja untuk proses pembelajaran. Tetapi saat dia menjadi media pembelajaran, saat PPT itu suatu yang bisa mereka itu berproses dari sini, dari PPT bangun ruang. Makanya kemarin tidak hanya di yang kompre Pak ya, di kelas saya juga saya tekankan, Word itu loh bisa jadi media pembelajaran matematika asal lihat dulu konsepnya dan lihat dulu PPT atau Word yang ada di situ. Kalau Bapak Ibu yakin itu sebagai PowerPoint saja, pengganti dari bahan ajar atau bahan tayang, dan lihatlah pada sintaknya. Nah, sintaknya, apakah sintaknya sebagai atas saja atau dia itu bisa mengikuti dalam sampai dia tujuan pembelajarannya ketemu. Maka dia bisa menjadi media pembelajaran. Jadi peran pentingnya media pembelajaran itu adalah dia bisa memahami konsep sampai memahami sesuatu yang Bapak Ibu ajarkan sampai mencapai tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Bisa nggih? Yang ini jelas karena apa? Karena berisi rumus volume, maka dia tidak bisa menjadi media karena dia cuma berisi jadi bahan tayang. Karena bunyinya kan tayangan PowerPoint. Berarti kan nggak ngapa-ngapain ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Kemudian kalau ada alat peraga, saya banyak CD itu. Alat peraga, berarti ada peraganya nggak? Peserta didik akan mencapai di situ memperagakan tidak? Berinteraksi tidak? Berinteraksi. Iya, berinteraksi. Terlepas dari alat peraga itu dipakai siswanya atau tidak ya Bapak Ibu, tapi ini desain Bapak Ibu akan berinteraksi dengan alat peraga.
Nah, misalkan CDE ini misalkan adalah satu yang mungkin benar. Kira-kira dari CDE Bapak Ibu ketemunya adalah D. D. Ketemu D. Karena apa? Sama-sama lingkaran alasnya. Itu diperoleh dari sepertiga volume tabung. Volume rulet itu diperoleh sepertiga volume tabung. Iya, hilang. Karena hierarki konsepnya Bapak Ibu selalu setelah rumus kerucut itu didapatkan dari tabung. Ini nggak dapat, ini nggak dapat. Alasannya banyak ya, lalu ruang datar atau ini adalah tidak mempunyai apa. Bola dengan kerucut kan cirinya berbeda gitu. Iya. Nah, yang kekurangannya kan dia di rusuknya saja. Ini semuanya sama. Andainya jawabannya itu di antara CDE, maka kita pilih yang D. B. Yang B, karena ada kata tayangan, maka kita jelas dari definisi media pembelajaran. Boleh Bapak Ibu membuka buku media pembelajaran karangan yang para ahli, boleh. Itu nanti akan di situ. Ini jelas karena kalimat tayangan PowerPoint berisi rumus dan soal-soal. Maka dia pasti bukan media, tapi dia bahan tayang. Kemudian di sini kartu masalah yang berisi permasalahan yang berkaitan dengan volume kerucut. Nah, kartu masalah. Nah, ini saya tidak tahu benar tidaknya ya antara D dan A. Tetapi kita bisa lihat bahwa siswa dapat menemukan volume kerucut. Nah, itu loh kuncinya Menemukan volume kerucut. Nah, bisakah Bapak yang tadi masalah yang bagaimana ketika Bapak itu peserta didiknya dapat menemukan volume kerucut? Ada ide Bapak kira-kira tadi? Kartu masalah yang dia bisa berisi mendorong siswanya sampai menemukan volume kerucut. Itu yang menjadi yang harus diujikan Bapak Ibu. Tidak saya tunggu jawabannya karena saya nggak punya jawabannya. Tetapi saya menggambarkan masing-masing poin jawaban. Terima kasih Bapak Ibu. Saya stop ya. Nanti saya itu kalau mau nanti akan saya share. Tinggal satu slide. Ini juga yang kemarin. Nanggung ini Bapak Ibu. Yang kemarin. Nanggung nggak? Oke, ini yang kemarin juga Pak. Oke, siap. PR tak kasih sampai sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu pada materi bunga, pertumbuhan, dan peluruan. Ini hierarki konsep. Ada urutan yang disembunyikan, kemudian bunga tunggal. Ada urutan lagi Y yang disembunyikan, kemudian pertumbuhan, dan Z. Kira-kira ada yang saya ke sini dulu, ada 3 yang paling banyak. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu cocok tidak? Kenapa CDE itu tidak cocok? Kenapa CDE itu cocok? Karena menggunakan rumusnya sistem barisan, Pak. Sistem barisan, baik. Karena kita juga di dalam itu ada barisan. Kenapa A dan B nggak masuk? Iya, karena kan ini definisi, nggak bisa. Definisi. Kalau CDE ini masuk, kira-kira yang paling benar apa Bapak Ibu? Yang E. Yang apa? Yang B. Yang B. Yang E. Yang E nggak mungkin karena sebelum geometri pasti ini dulu. Yang C, ya. Yang C dulu, Pak. Yang C dulu. Kalau saya bilang salah, Bapak Ibu terima enggak? Terima. Jawabannya A, Pak. Kenapa salah? Ini Bapak Ibu. Definisinya duluan, Pak. Definisinya duluan. Jawabnya apa? Kuncinya di sini. Konsep dulu. Pada materi bunga, berarti di sini tidak ada di bunga kan Bapak Ibu? Oh iya. Berarti konsepnya bukan konsep bunga. Berarti tinggal A dan B. Nah, karena yang paling gampang kan setelah bunga tunggal ya bunga majemuk. Yang setelah pertumbuhan adalah peluruhan. Jadi ini yang peluruhan. Terima kasih Bapak Yang Ibu. A. Mohon maaf kalau menimbulkan kesalahan. Masalah di otak saya, Pak. Cuma pesan saya
Bapak Ibu jangan menggunakan persepsi selama ini karena pedagogik itu sangat memancing. Dan beliau-beliau itu menulis soal bukan berdasarkan persepsi beliau, tetapi berdasarkan penelitian dan para tokoh di referensi. Itu yang mungkin lebihnya yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan dan mungkin bahasa saya terlalu guyon sampai Bapak Ibu pusing. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.